Halo semuanya, kami dari kelompok 1. Saya Muhammad Farel Zikri. Saya Zakalita. Saya Muhammad Iqbal Fasya. Saya Catherine Kristala Pau. Saya Pisam. Saya Mama Reino. Kami di sini akan mencari sedikit identitas dari Palembang. Dadah. Prasasti Kedudukan Bukit, saksi sejarah kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Nah teman-teman, jadi kami kali ini ada di Prasasti Kedudukan Bukit, yang merupakan salah satu peninggalan bersejarah yang menggambarkan kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Dan sekaligus, batu ini menjadi bukti lahirnya kota Palembang. Prasasti ini ditemukan di Sungai Musi, Sumatera Selatan, dan kini disimpan di Museum Nasional Jakarta dengan nomor D146, bersama dengan prasasti Telaga Batu. Replika prasasti ini juga dapat ditemukan di berbagai museum di Palembang, seperti Museum Sriwijaya yang ada di TWKS dan Museum Negeri di Balaputra Dewa. Prasasti ini memiliki 10 baris tulisan yang menggunakan aksara Pallawa yang menggambarkan perasaan kegembiraan dan keberhasilan dalam mendirikan pemukiman baru. Seperti yang tertulis dalam kalimat, lega gembira datang, marwuat wanwa, yang berarti sukacita datang mendirikan pemukiman. Di akhir teks prasasti terdapat ungkapan semangat dengan kalimat Sriwijaya Jaya, kemenangan gemilang, yang menunjukkan harapan besar atas kejayaan Sriwijaya. Isi prasasti ini juga mengungkapkan perjalanan Dapun Tahiang, pemimpin Sriwijaya yang berangkat dari Minanga dan berhasil menaklukkan kawasan sekitar tempat prasasti ini ditemukan. Ada berbagai pendapat mengenai lokasi Minanga ini, dengan beberapa sejarawan berpendapat bahwa Minanga mungkin berada di muara Sungai Komering, Sumatera Selatan. Sementara yang lain menduga Minanga berada di kawasan Sungai Barumun, Sumatera Utara, atau bahkan Semenanjung Malaya. Secara keseluruhan, prasasti Kedudukan Bukit tidak hanya menjadi saksi bisu kejayaan Kerajaan Sriwijaya, tetapi juga simbol kebesaran sejarah yang tetap terjaga hingga saat ini. Dengan adanya prasasti ini, kita bisa lebih memahami perjalanan sejarah kota Palembang dan Kerajaan Sriwijaya. Ini tidak menurunkan rasa semangat kami buat video kenegaraan walaupun hujan. Bawah pohon ya. Nah teman-teman, penemuan di Taman Purbakala ini juga mencakup banyak artefak, termasuk keramik dari dinasti Tang, Song Yuan, dan Qing, serta struktur bata yang menunjukkan adanya pemukiman yang padat pada masa lalu. Penggalian arkeologi pada tahun 1985 dan 1989 mengungkapkan adanya sisa bangunan, terutama di Pulau Cempaka, yang menunjukkan struktur bata dengan orientasi timur ke barat. Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya memberikan bukti penting akan keberadaan kerajaan besar ini dan kehidupan masyarakat pada masa lalu, sebagai situs arkeologi yang kaya akan peninggalan sejarah. Taman ini menjadi bagian penting dalam memahami keberadaan dan kebesaran Sriwijaya, serta kebudayaan dan seni yang berkembang di kawasan tersebut. Identitas nasional adalah ciri khas, jati diri atau tanda yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa yang lain. Identitas nasional juga dapat diartikan sebagai konsep suatu bangsa tentang dirinya. Dalam video ini, kita mengambil identitas suatu daerah yang ada di Palembang, yaitu Taman Purbakala. Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya menjadi inti dari identitas suatu destinasi yang menggambarkan warisan museum kerajaan. Pada kawasan ini juga ditemukan banyak peninggalan purbakala yang menunjukkan bahwa kawasan ini pernah menjadi pusat tinggal dan pusat aktivitas manusia.
Kesimpulannya, Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya menjadi inti dari identitas suatu destinasi yang menggambarkan warisan Museum Kerajaan Sriwijaya yang berada